Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini yang penting. Leonardo punya gagasan khusus tentang cinta. Life without love is no life at all. Kalau hidupmu tidak ada cintanya, unsur cintanya tidak ada, maka sebenarnya kamu tidak sedang hidup. Buat apa hidup sekali kok tidak punya cinta? Yang membahagiakan itu cinta. Kalau tidak percaya, ya coba kamu alami. Karena unsur yang paling mulia, unsur yang paling berharga dalam kehidupan kita, fasilitas yang paling mewah yang diberikan oleh Allah pada manusia itu cinta. Selain manusia tidak. Jadi hidup tanpa cinta is no life at all. Terus ada quote selanjutnya, if there is no love, what then? Kalau tidak ada cinta, terus gimana kita harus hidup? Hidup kita tidak akan ada nilainya. Ketika tidak ada cinta, maka hidup kita isinya adalah pamrih-pamrih, interest-interest, kepentingan-kepentingan, egoisme-egoisme. Yang ini semua sumber segala macam konflik dalam kehidupan kita. Jadi kita butuh cinta. Bukan budak cinta loh ya. Ya. Kita butuh cinta. Nah, meskipun begitu, katanya Leonardo, semakin dalamnya rasa akan semakin besar sakitnya. Sakit itu tidak harus nunggu diputus loh ya. Meskipun tidak putus, itu cinta itu kan perjuangan. Cinta itu pengorbanan. Yang pertama dikorbankan itu ego. Dan itu sakit. Mengorbankan ego itu kan sakit. Kamu pinginnya ABC, tapi karena ada dia yang ABC harus kamu ganti DEF. Loh, itu kan pengorbanan dan itu sakit. Tapi sakitnya cinta itu nikmat. Cuma ini hanya diketahui yang pernah. Yang tidak akan tahu. Maka kalau ingin tahu, cintalah. Iya. Oke. Atau kalau memang tidak ada yang objek yang bisa kamu cintai, ya pokoknya cintailah apa saja. Iya. Ya paling tidak cintailah produk-produk Indonesia. Oke. Ya malah iklan. Terus, tapi kalau ingin bercinta secara cerdas, lihat quote selanjutnya itu. Tidak ada yang bisa dicintai atau dibenci sebelum dimengerti. Seseorang tidak punya hak untuk mencintai atau membenci sesuatu kalau ia belum memiliki pengetahuan tentangnya. Cinta yang besar berasal dari pengetahuan yang dalam terhadap objek yang dicintai. Dan kalau engkau hanya mengetahui sedikit, cintamu pun hanya akan sedikit. Atau sebenarnya bukan cinta. Jadi katanya Leonardo, tak kenal maka tak sayang. Kenal itu bukan berarti kamu tahu namanya, alamatnya di rumah mana, terus malam minggu kamu apel. Kenal itu kamu paham ihwal dirinya. Makanya kalau katanya Erich Fromm, kan salah satu komponen cinta itu knowledge. Kamu harus tahu, punya pengetahuan, dan mengejar pengetahuan tentang yang dicintai. Semakin kamu sadar dan tahu tentang yang kamu cintai, biasanya cinta ini akan semakin besar. Kalau tidak, berarti itu bukan cinta. Jadi misalnya, Pak, saya tambah kenal dirinya, tambah tidak cinta Pak saya terhadap dirinya. Misalnya begitu. Oh, berarti itu tadi bukan cinta. Itu tadi kamu masih negosiasi, masih bersyarat. Aku cinta kalau kamu A, B, C, D. Sekarang terbongkar ternyata kamu D, E, F, G. Jadi aku sekarang tidak cinta lagi. Jadi
berarti bukan cinta. Kalau tadinya cinta sih Pak, tapi semakin saya dalami, saya kenal, wah saya malah tidak cinta lagi sekarang. Oh itu berarti belum cinta, kamu masih dagang. Kamu masih kalkulasi kira-kira aku untung apa enggak. Jadi kalau itu memang jatuh cinta beneran, cinta yang sejati, seperti apapun dirinya akan kamu terima. Cuma cinta juga ada care dan responsibility. Kalau itu jelek, kamu akan berusaha mengubah dalam konteks cinta. Tidak kok cinta berubah jadi benci. Kalau cinta berubah jadi benci, biasanya memang itu bukan cinta. Masih kalkulasi-kalkulasi untung rugi. Oke, terus mereka yang jatuh cinta dengan tindakan saja tanpa ilmu, seperti pelaut yang masuk kapal tanpa kompas. Maka kamu juga harus belajar cara mencintai yang baik. Karena kalau tidak, mungkin cinta akan membawamu kemana yang tidak jelas. Pahami ilmunya juga. Terus, nothing strengthen authority so much as silence. Yang paling kuat adalah kediaman, keheningan. Ini sarannya Leonardo untuk tidak terlalu banyak terpengaruh oleh lingkungan sekitarmu. Diam itu dahsyat. Kalau tidak percaya, kalau kamu punya teman pendiam, itu kan lebih membuatmu agak gimana daripada yang cerewet. Jadi yang ngomongnya sedikit-dikit tapi mantap itu kan lebih luar biasa daripada yang ngomongnya banyak tapi tidak jelas. Kamu juga butuh momen-momen kesendirian. Kenapa sih tidak harus terlalu banyak terpengaruh? Katanya Leonardo da Vinci, kalau engkau sendiri, engkau memiliki dirimu sepenuhnya. Kalau engkau ditemani oleh satu orang, engkau hanya memiliki dirimu setengahnya, bahkan kurang. Karena eksistensimu harus negosiasi dengan eksistensi temanmu yang lain. Sejauh pengaruhnya yang tidak masuk akal, dan kalau kamu memiliki lebih dari satu pendamping, engkau akan jatuh lebih dalam situasi yang sama. Jadi momen kesendirian itu penting. Kenapa kok kita butuh momen kesendirian? Karena dalam kesendirian kita bisa jadi diri kita seutuhnya. Kenapa? Karena kalau bersama orang lain ada negosiasi. Kamu tidak bisa full sesuai keinginanmu karena akan tabrakan dengan keinginan orang yang bersamamu. Kalau kamu berdua berarti dirimu tinggal setengah, atau mungkin kalau dia ngambilnya banyak ya dirimu bisa lebih dari setengah. Semakin banyak orang, semakin kamu harus negosiasi dengan banyak orang. Jadi kamu butuh momen yang kamu menikmati dirimu sendiri, hidup sebagai dirimu sendiri. Kalau bareng-bareng kayak gini kan kamu harus memperhatikan kiri kanan. Sebenarnya kamu pengen selonjor sejak tadi, tapi kalau aku selonjor yang depan ketendang, nanti rame lagi, belum gelasnya misalnya. Itu kan jadi dalam hidupmu carilah momen-momen yang kamu bisa menikmati dirimu sendirian. Semakin banyak orang terlibat, semakin kamu harus ngomong aja kan diatur kalau semakin banyak orang. Tadi saya mau misuh tidak berani, mau ngomong saru tidak berani, mau ngomong kenapa? Banyak orang. Tapi kalau di kamar sendirian, misuh-misuh sak kapoke ndak masalah kan. Kamu sejak tadi pengen misuh-misuh ngaji ndak selesai-selesai selak ngantuk misalnya. Tapi kan ndak berani banyak orang lain. Nanti mungkin kamu saking nggak kuat terus ke kamar mandi kan sendirian. Kamu baru misuh-misuh sak kapoke. Itulah gunanya momen kesendirian. Mewujudkan dirimu seutuhnya sehingga kamu bisa terus mencermati, oh ternyata aslinya diriku itu ini toh. Kalau kamu tidak punya momen kesendirian, biasanya tampilan dirimu itu selalu bias, tidak asli. Karena kamu harus menyesuaikan dengan maunya orang lain. Terus, I love those who can smile in trouble, who can gather strength from distress and grow brave by reflection. Aku cinta orang-orang yang bisa tersenyum dalam kesulitan, yang bisa kuat
dalam tekanan dan yang bisa melahirkan keberanian melalui refleksi, berpikir. Jadi orang-orang yang kesulitan apapun tetap membuat dia tersenyum. Tekanan apapun tidak akan meruntuhkan dia, malah dia lebih kuat. Dan orang-orang yang setelah berpikir kemudian berani bertindak. Jadi and grow brave by reflection. Time stays long enough for those who use it. Orang yang menggunakan waktu, maka waktu akan cukup untuk apapun yang dia inginkan. Kalau ada orang kok selalu bilang, Pak, waktunya tidak cukup, Pak. Kegiatan saya banyak, Pak, macam-macam. Itu biasanya orang yang justru banyak menyia-nyiakan waktu. Waktu itu cukup untuk membuatmu jadi apapun. Kamu pengen jadi orang sebesar apa, sebesar siapa, bisa. Wong orang lain itu punya waktu yang sama kayak kamu. Cukup. Kenapa kok kamu selalu merasa tidak cukup, kurang waktu? Biasanya banyak waktumu yang untuk hal-hal tidak penting sia-sia. Jadi, time stays long enough for those who use it. Jangan beralasan tidak ada waktu. Waktu selalu ada. As well spent day bring happy sleep, so life well used bring happy death. Sebagaimana kalau hari yang indah akan membuat tidur yang bahagia, maka hidup yang indah akan membuat kematian yang bahagia. Kalau kamu hari-harimu menyenangkan, tidurmu kan pules, indah. Tapi kalau hari-harimu sumpek, stres, sedih, malam kamu tidak bisa tidur, tidurmu tidak enak. Hidup kita juga begitu. Jangan dikira kalau hidupmu, Pak, saya hidup di dunia ini kacau, tidak apa-apa, susah, rusak, tidak apa-apa, yang penting di akhirat bahagia. Tidak bisa. Kalau di dunianya rusak dan kacau, ya kemungkinan akhiratnya sama. Analoginya kayak hidup kita ini. Kalau hidup kita dalam sehari enak, tidurnya juga enak. Tapi kalau hidupnya kacau, tidurnya tidak akan enak. Jadi analoginya sederhana. Terus, belajar adalah satu-satunya hal yang tidak membuat pikiran lemah, takut, dan menyesal. Mereka yang dalam perdebatan mengandalkan kualifikasi dirinya, ia berargumen dengan ingatan, bukan dengan pemahaman. Orang yang kalau diskusi, yang ditonjolkan adalah statusnya, bukan argumennya, maka biasanya dia tidak sedang berargumen, tapi sedang apalan. Tidak akan ada gagasan original. Dia akan ngomong berdasarkan statusnya. Jadi tidak ada argumentasi. Siapapun yang menyusun argumen dengan bersandar pada otoritas, tidak menggunakan intelijensinya, dia hanya hafalan. Tidak ada pemahaman. Oke, kalau ini tentang kebenaran. Kalau engkau mendapati dalam pengalamanmu satu fakta yang bertentangan dengan otoritas tertentu yang tertulis, maka engkau harus meninggalkan otoritas dan mendasarkan pandanganmu pada temuanmu sendiri. Ini diantara ciri-ciri orang Renaissance saya jelaskan tadi. Ada kekecewaan-kekecewaan pada agama. Kemudian berpindah ke era modern, kekaguman pada sains. Temukan kebenaranmu sendiri. Jangan terlalu percaya dengan otoritas. Kalau kamu melihat ada binatang yang bisa berkokok, kamu lihat sendiri, maka itu ayam. Meskipun ada dokumen, ada kitab suci, ada apapun yang bilang bahwa itu kambing. Kalau kamu lihat dia berkokok, maka itu ayam. Percayailah temuanmu. Nah, itu maunya Leonardo da Vinci. Ini khas cara berpikir modern. Oke. Kalau hidup bersama orang lain, hati-hati dengan kebohongan. Kebohongan tidak menyelesaikan masalah, tapi akan membuat situasi lebih buruk.
Maka para pembohong, siapapun itu, yang merasa tidak usah tersinggung, hati-hatilah. Kalian, begitu kalian bohong, kalian tidak sedang menyelesaikan masalah, tapi sedang nambah masalah. Dalam hal apapun. Yang kedua, dinasehati oleh Leonardo, tidak ada yang harus ditakuti lebih besar daripada ketenaran yang kosong. Hampir semua ketenaran itu kosong. Jangan terlalu heboh kalau kamu diidolakan orang, disukai orang, kamu populer di mana-mana, namamu disebut orang, karena pasti itu kosong. Penjelasannya sudah banyak di mana-mana. Bagaimana pujian sebenarnya termasuk juga cacian, itu hal yang kosong. Oke. Waktunya sempit kalau saya jelaskan panjang. Kritiklah temanmu secara rahasia dan pujilah ia di muka umum. Kalau ini Imam Syafi'i juga ngomong kayak gini. Jangan dibalik. Ya, banyak orang muji diam-diam. Kalau lagi muji diam-diam. Saya akui sih dia hebat, tapi ya sudahlah terus. Tapi kalau waktu ngeritik, kamu posting, kamu share, kamu kemana-mana. Kritik temanmu secara rahasia. Dan pujilah dia di muka umum. Ini sebenarnya etika hubungan sosial. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.